ini harus bekerja lebih keras lagi dari awal game. Dari 2 menit awal mungkin crossing dalam jungle Yap. adalah salah satu tujuan utama bagi Baxia. Oke, dan ternyata Xbox. Xbox lah yang mereka pilih untuk menjadi satu orang yang akan membubarkan masa ini. Oke, match point. Sekarang kembali terjadi, tapi bukan hanya untuk dari Geekfam. Onyx pun mereka sedang ada di match point. Satu kemenangan ini akan menentukan siapa yang akan melanjutkan langkah di upper bracket menuju ke arah final 8 atau siapa yang harus terseok-seok melalui lower bracket. Yap, tipis memang. Tapi dengan draft yang sudah kita lihat dari kedua tim ini sama-sama punya chance yang besar juga ya. Mungkin dari prolong tim fight-nya nih yang harus diwaspadai dan bagi Fnatic Onyx. Oke. Seperti apa eksekusinya? Karena kalau melihat dari kedua belah mid laner, ini juga akan menjadi matchup yang menarik. Sama-sama udah menggunakan hero power. Yap, game yang kelima. Skor 2-sama. Siapa yang akan berangkat menuju menjadi tim di MPL di season 13 ini. Jadi sekali lagi Velodrome Arena, mana suaranya? Semuanya menguning Iya, ya. betul, yang kelihatan dia bawa bendera ya. Iya, Velodrome menguning luar biasa. Ini padi ya? Hah? Iya dong. Iya juga. Tapi ilmu padi ya berarti hidup ini. Baiklah. Masih diterusin. Ya udah. Tapi untuk di early kembali terlihat masih cukup aman aja. Apalagi kalau melihat ini cukup kewalahan ya bisa match up dengan adanya Ya, dia bakal bisa dizoning mundur ke belakang ya. Tapi dibuka, sebentar lagi mungkin akan dibuka ya untuk emblemnya. Mungkin bagi kisi-kisi kalian sendiri, boy. Ini menggunakan emblem support tadi. Bukan dengan emblem tank dan komunitas yang biasanya dibawakan oleh Edit itu sendiri. Yep. Sementara sekarang di area atas ada perabutan terhadap satu gol saja. Siapa lagi yang mendapatkan sari gol tersebut? Sungguh agresif. Iya, tapi unggul jumlah ya dari Fnatic Onyx. Walaupun bendera, ini udah dibantu juga dengan adanya Volkov. Shatter main ke arah dua pemain dari Geekfam yang dituju. Yap. Galak banget. Andai kata Kevo tadi Flo udah ready sih itu. Penggunaan Purify sudah terlihat. Satu buah Purify untuk bisa menghindari Shadow Stampede. Karena kalau enggak, tuh bisa jadi first blood. Nah, udah jelas ya mungkin first blood bakal didapatkan oleh Geekfam. Dan di turtle yang pertama ini dia untuk tempo permainan setelah 2 menit awal. Ada satu player kali ini langsung ditelan begitu saja. Tidak bisa lagi bertahan dan first blood menjadi milik dari Ray. Oke, kembali kontrol objektif yang harusnya bisa dimenangkan oleh Geekfam dengan setup terlebih dahulu. Dan jangan lupakan juga bahwa Kiboy-nya pun baru saja tumbang. Dan gak ada konten yang kemarin. Ya, untuk sekarang kita lihat saja siapa yang akan mendapatkan penjaga. Turtle menjadi milik dari Kairi. Oke, Retribution ternyata tercounter oleh Kairi Bush. Waduh. Semuanya aja gue takut. Ya, Kairi hanya dengan berjalan tadi ya ternyata ya dapetin untuk turtle-nya juga. Jadi sedikit untuk menetralkan first blood yang didapatkan oleh Geekfam. Dan sejauh ini untuk audience prediction-nya dipegang oleh Fnatic Onyx dengan angka yang cukup signifikan. Masih terlihat ya kayak Fnatic Onyx terlihat mendominasi juga. Dan sekarang Geekfam akan menunjukkan apakah prediksi itu bisa dipatahkan. Ya. Lumayan, tapi 28% ya. Sebelumnya kan 63 tadi Iya. kan. Tipis-tipis ini sekarang udah Tipis-tipis. makin didominasi lagi. Makin menikah lagi dan pertempuran akankah terjadi? Tidak. Untungnya tadi Kairi masih berhasil berbelok dengan kecepatan penuh tadi. Ini user-user Baxia yang mengerikan. Aboy langsung ditimpa kayak begitu saja. Aboy dipaksa untuk bisa mengeluarkan Kara Nebulem yang dia miliki. Bahkan tadi menyelamatkan dari Aboy. Banyak source skill yang memang terbuang juga, tapi setidaknya Aboy itu gak tumbang sama sekali. Dan Flower of Hope ini ada di kanan Kadira, benar-benar di babysit untuk di area top. Yap. Sementara sekarang di area atas benar-benar ditemenin pula, tapi di area tengah banyak makanan tuh dan bisa dimanfaatkan semuanya.
mencoba untuk recall dulu, sabar, setup lagi tapi lane atas nih, Cadera betul-betul ditekan terus-terusan. Ya, ya, tapi sementara ditekan di babysit, Balowiski juga nggak pernah ninggalin di area top sekarang. Jarang kita lihat dia jalan kecuali tadi untuk bantuan ya di first blood yang didapatkan Geekfam dan Cadera akan diberikan mungkin banyak gold juga di XP secepat mungkin. Wah ini Cadera ini apa-apa. Itu respon yang dibawakan sama Geekfam juga setelah melihat play dari Fnatic Onyx yang memang udah mulai concern terhadap gold level mereka. Ini di bawah, Lum juga udah keras banget kayaknya badannya. Berhasil untuk bisa mempertahankan keterusan dari laning yang dia miliki. Dan sekarang pertempuran di arena tertentunya akan terjadi. Baxia mulai maju ke depan. Sementara Fedra Esraknya udah langsung dikeluarkan. Reynya terkena begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Dan sekarang Federal Wolf Team udah langsung terlihat mereka semua masih mulai berkumpul. Ada Blue udah langsung dikeluarkan pula. Bertempur di dalam arena tersebut tapi looknya berhasil dihancurkan mulai terpisah satu persatu dan Aboy menjadi korban di dalam pertempuran. Dan itu dia damage dari Pranurat yang dibuka oleh Giboy. Dia juga tumbang. Justru dia bisa mengembalikan keadaan dan tadi ada satu buah trigger dari Death Welcome yang akhirnya kedua dari Rey-nya pun gak bisa lagi melakukan inisiasi berlebih. Itu triggernya di awal Di ya. awal. Sebelum adanya team fight di area turtle-nya dan Legend Duet. Yep, langsung saja blazing duet bahkan Federal Strike. Cadera menjadi satu misi utama mereka selesai. Oke, agresif kita. Kontrol dengan adanya perputaran ke arah atas, Cadera yang lagi-lagi ditarget, damage juga yang bisa disumbangkan oleh Sans menjadi eksekutor dengan cukup baik karena kalau melihat lebih Bywing, melihat Battle Mirror Rematch, kayak temponya rotasinya kayak cepet banget gitu ya. Benar, dan itu yang sudah mulai terjadi sekarang bagaimana dari Fnatic Onyx. Mereka nge-pressure berbagai lini juga. Dan jangan lupakan bagaimana edit yang dipakai oleh Giboy. Ini adalah manager nanti ya, yang bisa diberikan. Karena dengan item defense-nya, dia tetap bisa nge-deliver damage. Ya, itu dia. Tadi Yuli bisa inisiasi dan bahkan nambahin bantu damage juga kan. Dan bahkan kadang nggak keduga-duga damage-nya gede. Waduh, kondisi kecepatan tinggi, kecepatan penuh. Akankah mereka berhasil untuk mendapatkan karena 3 player ini? Tidak. Mereka balik ke arah. Karena ini sebenarnya kalau dia pede banget buat tabrak-tabrak masuk ke dalam turret kan. Tapi masalahnya mereka udah merasakan gimana masuk terlalu dalam. Justru jadi bahaya. Ya, apalagi berhadapan dengan Nathan ya. Iya. Memang kena mundur ke belakang, interference-nya bakal berbahaya banget juga. Ya, oke. Tapi untuk saat ini pun masih belum ada momen untuk Geekfam bisa memegang kendali dan sekarang. Ya, di bagian bawah. Begitu saja akankah lebih masih selamat dengan satu flicker yang dia punya. Oke, Flicker untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi ternyata di sisi lain pun ada satu turret yang berhasil dihancurkan di arah atas. Menjadi tabungan kembali untuk lihat pula dari Turtle sekarang sudah mulai dipegang oleh Kairi. Oke, di tengah udah mulai berkumpul ke arah beberapa player, 3 player, tapi Turtle menjadi milik Kairi sendirian. Akankah mereka melakukan protes dari atas? Karena sekarang sudah ada pagar yang langsung dibuat begitu saja dan tidak sempat. Tidak sempat. Kena Curse of Strong, kena energy effect, semuanya kena efek stun dan juga damage yang cukup besar. Dan sekarang Sans bersniki-piki di area rerumputan pula untuk bisa mengunci keberadaan dari Cadera. Yep. Wherever you go, I'll follow. Ya, apalagi kan Cadera ini lumayan tipis ya. Iya. Dia harus bisa respect juga dengan damage dadakan dari Heaven Airstrike yang bisa dilesatkan kapan pun juga dan setup Fnatic Onyx akan mengunci ke bottom lane. Alright, bottom lane dari siapapun. Bermain cukup agresif pula dengan Battle Mirror Rematch dan sekarang dari Fnatic Onyx benar-benar juga ngandangin pemain-pemain dari Geekfam. Yep. Mereka nggak bisa bergerak terlalu leluasa dan bahkan invasi-invasi pun tidak terjadi. Ya, oke, bagian topnya. Ini masih memaksakan keadaan sih harusnya ya. Ya, dan mereka nggak ingin ada keleluasaan untuk Cadera bisa farming sekarang. Waduh, Aboy. Kita lihat, Medan Ram terpaksa langsung dikeluarkan dan Detonat Welcome berhasil menelan ke arah satu player akan berhasil langsung dibawa satu buah poin kill, tapi ternyata Giboy masih selamat. Iya, dan dia Masih flicker selamat. dan juga tadi dia nggak kena turret damage ya. Masih ada satu katapult terakhir juga yang akhirnya membuat Giboy-nya masih fine-fine saja di area tersebut. Dan dia Karena yang
selalu jadi badan Lutfi. Wah, hampir saja tadi terkena ke arah beberapa player, tapi sekarang pertempuran kembali terjadi. Luke yang malah menjadi korban. Lasisa ditilang dikeluarkan, tapi Reynya sedikit lagi yang bisa di dalam tubuhnya. Belum ada lagi bantuan ataupun dari support system yang siap sedia untuk memberikan bantuan terus-terusan kepada rekan-rekannya. Dan upaya Aboy untuk bisa mengejar ke arah Kairi ternyata masih belum berhasil. Area of effect yang cukup besar kali ini dikontrol oleh Fnatic Onyx yang akhirnya pun membuat dari game kan mereka harus kehilangan 2 pemain mereka. Yap, dan Kairi tadi yang survive, berarti untuk secara level kita bisa bilang dia unggul 1. Ya. Damage retribution-nya akan ada di atas dari Ray, dan ini masih belum selesai di sini. Yap. Dari Fnatic Onyx mereka masih ingin untuk melakukan zoning, mereka ingin lebih open. Oke, tapi Purple Buff seperti udah langsung diberikan kepada Sadek. Ya karena mau gak mau damage-nya juga di dia gak sih. Utama menjadi tumpuan juga apalagi dalam keadaan yang under. Tapi kalau ngeliat dari segi itemization-nya Stars dia juga punya mobilitas lebih lagi dengan adanya Bloodwing jadi item pertama. Tapi Bloodwings juga sekarang ada di Aboy ya. Sama untuk keluarga Bloodwings. Cewek. Tapi bedanya damage-nya sangat lebih besar jadi dia langsung ke lain nih. Dia instant ya. Iya. Dia instant damage. Nah ini dia tarik-tarik ulur di area dari Lord. Dimana dari Fnatic Onyx mereka punya badan Lutfi yang dari tadi memang ditargetkan. Tapi dia selalu punya Viraga Armor yang siap. Dan kalaupun pecah, kita selalu lihat yang lain yang ready adalah Flicker yang bisa dipakai. Belum punya Brute Force Armor-nya. Nah, tapi untuk 5 poin kill banding 1 yang sekarang dimiliki oleh Fnatic Onyx, mereka juga nggak keburu-buru ya. Betul. Mereka juga cukup berhati-hati, set up pelan-pelan lagi. Tapi positioning dari Giboy sepertinya masih belum terdeteksi. Ya, E-Boy belum terdeteksi, tapi setidaknya pergerakan dari support system yang dimiliki oleh Kid masih cukup aman sejauh ini. Hanya saja ada sebuah pergerakan di dalam cewek. Cewek berhasil dihancurkan bahkan untuk kali ini kita lihat saja. Ada Nedorem yang udah langsung dikeluarkan. Akankah mereka langsung set up lagi karena Lordnya? Ya masalahnya kalau melihat dari Netherrealm juga ini adalah satu yang bisa mau terima. Dan sekarang tampaknya dia berhasil lagi menarik karena satu play, tapi Kiboy masih berhasil masih ditahan sejauh ini. Lordnya tetap mereka pegangin. Rumah timpa ini benar-benar begitu berarti, tapi sedikit lagi Viraga Armor akan pecah. Akan dilakukan dimasukkan oleh Luffy, dan benar saja itu dia langsung sanitasi di kota terjatuh. Untuk kali ini Lordnya menjadi milik dari Kairi. Kairi Tribution. Tapi gak berhenti karena bakal coba untuk dikembalikan kepada pemain-pemain dari Geek Fam, tapi terlalu jauh dan terlalu beresiko. Lagi-lagi sang jungler dari Fnatic Onyx membuktikan kalkulasinya. Retribution menjadi kunci. Ya, tapi itu berkat bantuan dari Giboy ya. Dimana Giboy dia keluar dari Primal Martia, itu waktu pasifnya masih penuh buat editnya. Jadi dia bisa menyumbangkan damage yang besar. Yap, dan sekarang Federal Strike langsung dikeluarkan guna untuk bisa memberikan backupan damage untuk rekannya dan berhasil diamankan oleh Cadera. Oke, Cadera juga udah dikasih ke arah orange buff-nya. Sebenarnya kayak nggak butuh emote, nggak butuh Wheel of Nature ya sih dari Cadera. Karena Cadera dia harus berpikir, wah ini masih ada manajer lain ya. Ada Ini edit. kenanya sama damage dari Sun kan? Oke, tapi untuk sekarang masih dengan adanya damage per second yang cukup tinggi juga dari Nathan bisa langsung nge-clear ke arah Lordnya. Federal Strike-nya keluar terus-terusan mengganggu banget untuk pemain-pemain dari Gifam. Alright. Dan sekarang kita melihat bagaimana posisi defense yang harus dipertahankan oleh Geek Fam. Lagi-lagi apakah ini akan menjadi kesabaran yang harus mereka pertunjukkan untuk bisa dapat kesempatan setidaknya. Dan sekarang kesabaran yang harus dicari sekarang buat Kifam ya. Dimana mereka sedang jebol nih banyak dan juga ceweknya kelihatan ini sangat leluasa buat game yang sekarang. Memang dia buat cewek, tapi dia punya mobilitas yang sangat tinggi sekali. Dan jangan lupakan ini masih ada Sans, masih ada Giboy lagi-lagi untuk memberi damage. Dan bahkan Lutfi tadi kan untuk sumbangsi damage itu besar banget. Setiap kali ada ya, karena dia ada di desain dari awal. Ya, dan juga dia dikasih part-part banyak kan. Wede, emang gagak, sudah dikeluarkan Viraga Armor sampai kali ini. Tapi pada kembali terjadi di dalam biasa. Lagi pada dua terjadi Karitonya berhasil terjadi pada saja. Mereka mencoba untuk memberikan serangan. Mereka mengajar dan juga menghajar ke arah beberapa pemain yang dimiliki oleh Fnatic Onyx. Dan itu dia satu lagi modify yang bisa menang dari akhirnya support teamwork juga ya. Betul expert. Dia bantuan akhirnya dan bisa bertahan. Kali ini dimiliki oleh Geek Fam yang bisa langsung masuk ke satu
oleh Jikpam di mana mereka menarik dari kita sekali tidak Paksain kalau mengajukan lagi terus tetapi berhasil dipakai menarik dan juga mereka. Jadi memang fokusnya menuju ke arah satu lane aja ya. Bahwa atasnya masih berjalan dan bahkan keren dia atasnya dibiarkan. itu tuh pecah ternyata untuk Toples Tarakan dan Jikpam ada defense lead sekarang di Shadera. Ini yang cukup cuman harus bayar mahal. Jadi dari lane-nya Airi lagi nabrak di area terdepan. One minion sudah cukup apa di atas. Sementara dikeluarkan dari mereka semua langsung saja luput dari pengawasan. Dan sekarang langsung saja pengawasan sangat besar ini itu agar udah mulai terpecah. Pilih-pilih mulai maju ke belakang sudah tidak suka dua dari mana sudah jatuh maju ke belakang. Blessing juga dikeluarkan tapi dari itu dia sudah mudah cewek itu tukar satu nyawa terjadi namun pada daerah ini bisa ada yang bisa besar dan lagi ternyata sama dari Jamboy yang membuat akhirnya dia oleh Kiboy tadi harus cetak cetak juga biar Tapi udah bagus banget tadi ya dari Kiboy. Bayangkan skillnya sampai dengan menggunakan kali juga tadi. Cuman memang dia berada di area tengah dan kayak nggak sanggup untuk bertabuhan. Karena dari minus mereka adalah mereka belum defense yang masih akan respon dan jauh sebentar lagi dan respon positioning net Nordic mereka akan berupaya untuk bisa nge-delay. Iqbal bisa mendapatkan Nordin. gagal untuk bisa menarik. Ada di depannya. Tinggal lagi tidak karena depannya terjadi pertempuran. Dengan Piraga